Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Kesya. Selamat pagi Kak Christine, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar nih kalian di rumah, baik-baik aja kan dan sehat pastinya? Pastinya. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita untuk IMPA tanggal 12 Juli ya Kak. Iya betul. Iya, untuk hari ini mari kita saat teduh bersama. Adik-adik pada duduk ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan memulai pujian pembukaan kita. Yang judulnya apa Kak? Judulnya adalah Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dari tidur malam kami. Sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah-Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengar isi dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti apa isi dari firman-Mu Tuhan dan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Satu Korintus 1 ayat 1-3. Salam dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus,
dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang kita baca dari surat Korintus. Mengapa disebut surat Korintus? Karena kitab ini berupa surat yang dikirim oleh penulisnya yang bernama Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang percaya pada Tuhan Yesus di suatu kota yang bernama Korintus. Kota Korintus ini merupakan kota yang sangat berkembang pada zaman itu. Memiliki 2 pelabuhan, juga kota perdagangan yang menawarkan barang-barang mewah. Dan kota ini sangat terkenal. Namun, selain terkenal dengan kemegahannya, kota ini juga terkenal dengan kejahatannya. Untuk itu, banyak sekali jemaat Tuhan hidup dengan penuh godaan duniawi, tantangan, dan berbagai pencobaan. Maka, Rasul Paulus menulis surat untuk membantu jemaat di Korintus, memberikan kekuatan dan panduan yang benar agar bisa tetap hidup sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, apakah saksi Kristus itu? Saksi Kristus adalah setiap orang yang sudah mendengar dan selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia dan sudah bangkit mengalahkan maut dan memberi manusia hidup yang kekal lewat pengorbanan Tuhan. Saksi Kristus itu adalah orang yang mengerti Tuhan Yesus, yang sebagai Tuhan dan menyelamatkan manusia dan mau mengabarkan ke orang-orang lain. Tahukah adik-adik, bila demikian, maka saksi Kristus bukan saja jemaat di Korintus, tapi juga termasuk Rasul Paulus, kakak, dan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, itu sebabnya mari kita belajar bersama tentang surat Korintus ini. Bagian pertama surat Korintus, yaitu Rasul Paulus memberi salam bagi jemaat di Korintus dan bersyukur pada Tuhan karena sudah memberi anugerah bagi jemaat untuk menjadi saksi Kristus. Adik-adik, adalah sebuah anugerah menjadi saksi Kristus karena Tuhan memberikan kita kekayaan karunia dalam segala hal, tentang pengetahuan, tentang kebenaran, dan hidup yang kekal. Untuk itu, jemaat harus tetap percaya, tekun, taat, dan tetap setia. Dijelaskan juga bahwa walaupun banyak godaan, ancaman, rintangan, tapi Tuhan akan memampukan saksi Kristus, memberikan kekuatan dan harapan pada hidup yang kekal. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di masa kini? Adik-adik, walau adik-adik masih kecil, adik-adik pun bisa menjadi saksi Kristus. Bagaimana? Pertama, dengan tetap melakukan kehendak Tuhan. Rajin menolong orang tua, membantu kakak adik, selalu saling mengasihi sesama, menolong orang sakit, dan juga mendoakan mereka. Yang kedua, saat dalam masalah atau kesusahan, belajarlah untuk tidak pernah mengeluh atau marah-marah.
bahkan selalu menyalahkan. Tapi marilah tetap mengandalkan Tuhan Yesus dengan berdoa dan bersyukur. Selalu bersuka cita, karena kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Yang ketiga, di masa COVID-19 ini, mari tetap belajar yang baik, menjaga kesehatan, hidup yang sehat. Tidak lupa, dan yang menjadi yang lebih penting adalah mari belajar rajin membaca Alkitab, agar Tuhan Yesus selalu menguatkan kita lewat firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita nyatakan syukur kita dan tekad kita. Dengan semangat kita katakan, aku saksi Kristus, selalu bersyukur, bersuka cita, dan tetap setia. Mari kita katakan bersama-sama. Aku saksi Kristus, selalu bersyukur, bersuka cita, dan tetap setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, terima kasih untuk saat ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak yang sedang kami laksanakan, dan juga firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Jadikanlah kami saksi Kristus yang selalu bersuka cita, bersyukur setiap kasih pemberian-Mu. Ajar kami untuk tetap taat dan setia padamu ya Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat ini, kami memohon padamu, kiranya Tuhan mau memberkati gereja kami, GPIB Trinitas. Tuhan, berikan selalu kesehatian, persekutuan yang indah di antara kami. Berdoa untuk Pak Pendeta, para majelis, pelkat-pelkat, dan komisi, agar kami terus dipelihara dalam kasih Tuhan. Walau kami tidak bisa beribadah bersama seperti dulu, kami rindu teman-teman PA kami, rindu bersekutu, rindu memuji nama Tuhan bersama-sama selalu. Tapi Tuhan, walaupun demikian, Tuhan tetap jaga dan pelihara kami ya Bapa. Dan terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkati dan tolong juga para lansia, oma, opa pada masa tuanya. Tuhan berikan kekuatan juga bagi papa, mama, orang tua kami, agar mereka selalu menjaga kami dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang-orang sakit, baik itu sakit karena COVID-19 atau yang biasa. Tuhan berikan kesembuhan lewat obat-obatan yang diminum. Berkati juga Tuhan para dokter, perawat, staf rumah sakit yang tetap bertekun merawat para pasien. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persiapan kami kembali memulai tahun ajaran baru di minggu ini. Ajar kami selalu untuk tetap bersemangat belajar, bersekolah walau masih dilakukan di rumah. Tuhan Yesus, segala pergumulan dan doa lainnya, kami serahkan semuanya kepadamu.
sertai kami. Dan doa kami ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan kami agar berguna untuk gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tinggal dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggal dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.